pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Masih bersama dengan Mbak Maureen nih. Kita mungkin banyak ilmu ya gitu ya yang bisa didapatkan oleh Mbak Maureen ini. Karena sudah berpengalaman ya di dunia organisasi begitu. Mbak Maureen, ini juga kita agak sedikit nih ke remaja-remaja kita gitu ya, bahas tentang pemuda-pemudi kita nih, apalagi di Bogor dengan luasnya wilayah kita begitu ya, dengan 40 kecamatan dan 3 sekian begitulah ada desa di Kabupaten Bogor. Ini potensi remaja sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat di berbagai aktivitas ini remaja-remaja perempuan terutama ini terkadang seakan-akan acuh begitu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya maupun organisasi. Kalau Mbak Maureen melihatnya bagaimana? Contoh di organisasi kita di KNPI sebenarnya udah mengisi kuota belum sih sebenarnya kaum perempuan itu? Nah, kalau dibilang kuota, Mas, memang perbandingannya itu bisa dikatakan 1:4. Satunya perempuan, 4-nya laki-laki, atau mungkin bisa dikatakan 1:10 ya. Kami di organisasi itu kurang lebih pengurus di DPD ada sekitar 200 orangan. Dan sementara perempuannya itu hanya 20, Mas. Artinya kan ini berbandingnya 1:10 gitu ya. Satu perempuan, 10 laki-laki. Memang agak miris ketika ayo dong, kok perempuan-perempuan ini, remaja-remaja wanita ini mana sih kok nggak mau gabung di organisasi gitu kan. Sebetulnya gini Mas, kadang-kadang apalagi dengan kemajuan zaman ya, mereka itu lebih asik dengan kemajuan namanya modernisasi gitu ya, dengan kemajuan zaman teknologi terus mereka lebih enjoy, cari posisi aman, udah PW di sini, udah mending gaul aja deh gitu ya. Sementara di organisasi itu sendiri menjenuhkan mungkin begitu. Nah, melihat sikap yang seperti itu sebetulnya agak sedikit miris ya. Dimana kalau mereka jadi generasi muda itu, ayo coba berkarya lewat organisasi. Mungkin dengan dia bergabung di organisasi, dia bisa membesarkan organisasi. Dengan membesarkan organisasi itu sama-sama artinya ya, tidak berjuang sendiri tentunya. Ada tim gitu, ada teman, ada anggota-anggota yang lainnya untuk memajukan tadi. Membangun tadi lewat organisasi. Memang kurang kesadaran sih Mas. Kurang kesadaran ya? Kurang kesadaran. Mereka lebih merasa, wah makan gaul. Ini dunia gue, ini dunia saya, ini saya lagi enak, mending nge-mall, ya? Mending nonton, gadget, ya kan, gadget holic, film apa terbaru, gitu kan, nonton di tuan-tuan apa yang terbaru, gitu, lebih care-nya lebih ke sana. Oke, tapi kalau dikatakan ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh KNPI kan, selaku memang wadah apa sih organisasi yang ada di Kabupaten Bogor, seharusnya juga ada langkah-langkah sosialisasi misalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk bisa merangkul teman-teman kita gitu, apalagi remaja-remaja perempuan kita untuk bisa bergabung akhirnya gitu, sehingga memang ini bisa meningkatkan potensi-potensi mereka yang mungkin tidak keluar saat sendiri gitu, akhirnya keluar saat berorganisasi kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk menjawab seperti itu ya, pertanyaan seperti itu, sebetulnya organisasi itu Mas memiliki 3 ranah tujuan. Yang pertama adalah kaderisasi, koordinasi, dan konsolidasi. Nah, ketika tadi ditanya gak ada kader perempuan di organisasi, ini sebetulnya ya tugas kita bersama turun sampai di tingkat bawah untuk mengkaderisasikan. Tentunya kan harus mengkonsolidasi, lalu kita harus melakukan koordinasi untuk menjaring ya tadi, menggiring perempuan-perempuan atau remaja-remaja wanita ini untuk dikenalkan dengan dunia organisasi. Sementara ini sudah dilakukan ya. Kita terjun ke PK-PK di paling bawah ya. Kalau di KNP itu ada PK, kalau di FKPP itu ada rayon-rayon ya. Kita turun ke kecamatan-kecamatan, ayo. Ini kenalkan dulu, produk kita ini adalah organisasi kita. Kenalkan dulu, ini loh organisasinya. Dengan wadah ini kita bisa maju bersama. Membangun ya tadi tujuan misi dan visi tadi. Oke, ini kan pertanyaan juga pada remaja, nanya apa sih yang saya dapatkan kalau gabung dengan organisasi? Apa sih yang saya dapatkan kalau gabung misalnya dengan komunitas ini? Ini kan pertanyaan besar buat mereka juga, dan teman-teman juga harus bisa menjawab hal itu supaya memang meyakinkan akhirnya bahwa inilah mungkin salah satu langkah teman-teman biar bisa maju misalnya seperti itu. Di samping nanti bisa mewujudkan keinginan bersama, tapi juga buat pribadinya diri sendiri juga akhirnya juga bisa maju kan begitu. Betul. Memang kembali Mas, ketika kita berorganisasi, kita harus punya jiwa dulu, panggilan.
kembali ke personalnya nih. Kita harus punya jiwa dan panggilan dulu. Suka nggak sih di organisasi itu? Atau suka nggak sih, atau punya jiwa nggak untuk berorganisasi? Kalau kitanya ngoyo ya, kita pengurusnya ini udah ngoyo, kita turun ke bawahnya kita udah gembar-gembor. Ini loh organisasi ini bakalan bagus loh. Sementara dia tanya feedbacknya apa, keuntungannya apa, profitnya apa. Kita harus lihat dulu. Ketika kita masuk ke dalam organisasi tadi, tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa? Kalau dia niatnya untuk memajukan, kembali ke diri pribadi. Saya punya skill mengajar. Saya punya skill di pendidikan. Apa yang saya bisa sharingkan untuk organisasi? Untuk membesarkan organisasi yang nantinya kita dalam wadah itu kita memajukan remaja-remaja atau generasi muda yang ada. Oke. Kalau nggak Mbak Maura sendiri awalnya akhirnya terjun ke organisasi itu apa sih? Apakah ikut-ikutan saja awalnya gitu? Ya. Karena kan tuh suami juga memang aktif juga kan? Kebetulan suami memang aktif, betul. Nah, kira-kira apa sih yang akhirnya memulai Mbak Maurin ini mungkin bisa jadi cerita inspiratif juga buat pemirsa kita? Pertanyaan yang sangat menantang Mas bagi saya. Ini memang sungguh sharing ya, sharing dari saya untuk teman-teman juga untuk supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain. Memang awalnya kalau kembali ke diri saya punya niat Mas. Niat dan saya memang hobi berorganisasi. Jadi pekerjaan saya punya, organisasi ini hobi bagi saya. Jadi saya bisa menyalurkan hobi saya yang positif di dalam organisasi. Tanpa mengurangi porsi saya ketika saya menjalankan peran-peran saya tadi, baik di dalam keluarga, baik di dalam sosial masyarakat, maupun di dalam pekerjaan saya. Awalnya sulitnya apa sih saat kita gabung organisasi? Awalnya, tadi ya, kembali ke kodrat. Peran wanita tadi. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai istri, memang tentunya agak sulit Mas. Ketika membagi waktu, menjalankan tugas saya di dalam organisasi maupun di dalam tugas yang lainnya gitu ya. Hanya saya bersyukur saya punya suami yang sangat support saya. Saya bersyukur bahwa dia tahu jiwa saya sebelum saya juga bertemu dengan suami. Kan saya memang sudah lebih dulu di organisasi gitu ya. Memang jiwa panggilan berorganisasi dan lewat ilmu yang saya miliki, saya mau aplikasikan di dalam organisasi saya. Apa yang bisa saya buat untuk membesarkan organisasi yang nantinya dikembalikan lagi untuk generasi yang lainnya. Oke, itu dia ya. Jadi mungkin dukungan-dukungan dari teman dekat, saudara, atau mungkin orang tua ini menjadi hal penting juga buat mereka yang ingin akhirnya terjun ke organisasi. Terkadang juga banyak keluarga yang akhirnya ngapain sih ikut organisasi? Wasting time. Iya, wasting time, capek-capekin gitu kan. Nggak ada apa sih? Nggak ada hal positifnya seperti itu. Nah, ini atau mungkin terjadi biasanya. Apa sih untungnya? Apa untungnya berorganisasi? Nah, kalau saya kembali Mas, ketika saya ada di dalam organisasi ini, saya mau ibadah. Karena apa? Saya bertanggung jawab dengan Yang Maha Kuasa. Ketika saya diberikan ilmu, apa yang bisa saya bagikan? Baik buat keluarga, baik buat lingkungan masyarakat, maupun untuk organisasi di mana saya ada di dalamnya. Begitu. Luar biasa, inspirasi sekali ya. Luar biasa. Ini kata-katanya sangat inspiratif karena memang kita diberikan kemampuan gitu ya. Dan setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Kalau kita hanya pendam saja, gitu, tidak kita aplikasikan terhadap hal-hal yang mungkin bisa kita aplikasikan di luar. Buat apa jadi kemampuan kita? Kan begitu. Ada pepatah bijak Mas. Kita diberikan sebuah talenta, ya. Kita diberikan sebuah talenta. Kalau talenta kita pendam, itu tidak akan menjadi apa-apa Mas. Tapi kalau talenta atau potensi yang kita miliki itu kita bagikan, itu kan amal ya, mengamalkan atau ibadah yang kita lakukan juga. Gitu loh. Baik, luar biasa. Jadi kalau ilmu dipendam saja malah tidak ada artinya. Gitu. Ya, tapi kalau dikeluarkan, diberikan kepada orang lain malah bertambah ilmu kita. Luar biasa. Kita tahan dulu, Mbak Maurin, dan pemirsa kita akan kembali setelah Dapat Wawancara tetap di Pemuda Indonesia Bicara.